belajar logika itu keniscayaan karena Ya, betul, karena betul. manusia ini punya akal gitu Betul, kan. betul. Satu kelompok saya sebut saja dari pemikir Muslim yang punya begitu banyak pengikut. Kalau saya tidak salah ingat namanya Ibnu Taimiyah. Man taqa faqad fasandak. Barang siapa yang berlogika, mantik, maka dia sandak, dia sindik. Gitu. Kalau dia mengingkari logika dengan pernyataan itu, pertama pada saat yang sama dia juga sudah menggunakan proposisi logika gitu. Jadi katakanlah misalnya kan kalau dalam struktur logika yang penarikan kesimpulan yang dia sifatnya deduktif itu kan Ya. ada premis mayor, premis minor, dan ada konklusi kan. Ya. Misalnya premis mayornya barang siapa yang berlogika. Berlogika. Nah, cuman ada premis yang dia sembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Hikmah Institute Makassar Channel. Perkenalkan, nama saya Ragen atau yang biasa dikenal dengan Nur Ramadan Laudu. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah gurunda saya, kakanda saya yang senantiasa menghabiskan waktu berdiskusi, berbagi pengetahuan dengan kami-kami ini di Al-Hikmah Institute. Selamat datang Kakanda Hasyim. Ya. Gimana kabar tak hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Ya, beliau ini nama lengkapnya Andi Hasyim Amir, sarjana teknik. S2-nya beliau itu di UIN Alauddin, sekarang sedang di jurusan pemikiran Islam. Luar biasa kan, teknik menjadi pemikir Islam. Beliau dengan saya ini adalah punya sejarah yang panjang, tapi tentu saya nggak akan cerita di sini kan, itu masalah dapur. Mungkin begini Kakak Hasyim, kita tahu bahwa di masyarakat kita ada satu penyakit yang menghinggap, yang menurut banyak pemikir kita hari ini adalah terpenjara dengan kebodohan-kebodohan atau falasi-falasi. Kita tahu ada satu buku Kak Hasyim yang saya pernah baca, itu bukunya Jalaluddin Rahmat, Rekayasa Sosial. Kalau kita ingin melakukan katanya perubahan sosial, itu harus mulai dari revolusi paradigmatik. Kita harus keluar dari penjara-penjara kesalahan-kesalahan berpikir itu. Nah, sebelumnya Kak Hasyim, karena Kak Hasyim ini teman-teman perlu tahu, beliaulah yang ngajarin saya logika. Maka menarik kayaknya kalau kali ini kita bincang tentang logika. Saya kira semua sepakat tentang ini. Kak Hasyim sebagai praktisi bahkan pengajar ya, saya sebut pengajar mantik, pengajar logika, bolehlah sedikit berbagi ilmunya dengan kita semua di channel Al-Hikmah Institute ini. Ya, saya mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Menurut Kak Hasyim itu, Mudah-mudahan saya bisa jawab. ya mudah-mudahan. Saya yakin Kak Hasyim pasti bisa jawab. Gimana caranya nggak bisa jawab? Lawong tidak tahu itu kan juga jawaban Kakanda ngajarin ke saya kan. Nah, apa sih atau kenapa sih orang harus belajar logika, Kak Hasyim? Menurut Kak Hasyim itu kenapa sih kita atau anak muda itu harus belajar logika? Oh ya, jadi kalau saya sih melihatnya kenapa seseorang itu harus belajar logika. Pertama dari konsepsi agama, dari konsepsi kemanusiaan itu sendiri, bahwa manusia itu punya dimensi akal yang pertama. Jadi dia punya dimensi akal, dan itulah yang kemudian membedakan dia dengan yang lain. Sehingga sebenarnya belajar logika itu tidak tepat sih sebenarnya kita bertanya kenapa, karena itu menjadi sesuatu yang fitrah kita, fitrah. Tapi kalaupun itu juga dipertanyakan, maka tentu saja pertama hampir semua keseharian kita, kehidupan kita, interaksi kita, bahkan pemahaman kita semua tentu saja harus kita bangun dengan struktur-struktur berpikir yang logis, memahami persoalan, menghadapi hidup dan sebagainya itu, bahkan pada sampai tingkatan memahami agama juga begitu. Memahami agama, kita perlu kaidah-kaidah atau struktur berpikir yang baik gitu, yang sistematis lah kayak gitu ya, yang benar, sehingga kesimpulan-kesimpulan kita yang kita dapatkan juga, yang kita tuju juga sesuatu yang sifatnya benar gitu, sehingga
kehidupan kita nanti bisa berjalan menjadi lebih bagus, komunikasi kita juga misalnya dengan orang menjadi lebih bagus, dan tentu saja dengan fenomena sekarang ini media sosial, kemudian hadirnya kelompok-kelompok ya AI juga dan sebagainya, kelompok-kelompok yang juga sering menyalahkan dan sebagainya, itu kita bisa lihat dengan kacamata logika gitu kira-kira. Oh, jadi intinya Kira kenapa seperti itu. pentingnya kita belajar logika itu karena logika itu dapat mempengaruhi tindakan kita dalam bersosial, dalam Ya, menjalani betul. kehidupan. Betul, karena kan apa namanya, perbuatan itu atau tindakan itu kan tentu tidak mungkin lepas dari apa yang kita pahami, Ya, apa ya, yang ya. kita ketahui, Betul, betul. apa yang kita pikirkan, sehingga orang berbuat A atau B karena pilihan-pilihan rasional itu. Kita misalnya tidak mungkin memilih antara dua pilihan itu kalau tanpa pertimbangan yang baik gitu. Kalau pilihan kita terhadap satu dengan yang lain itu tidak ada keutamaan. Ya. Nah, karena ada keutamaan, pastilah kita menetapkan itu berdasarkan kaidah-kaidah yang logis. Ya, kira-kira begitu. Dari penjelasannya Kakak Acing ini saya simpulkan bahwa belajar logika itu keniscayaan karena Ya, betul, betul. manusia ini punya akal gitu Betul, kan. betul. Akan tapi Kak Acing sedikit mungkin saya tidak mau terlalu jauh kita membahas konten Ya, dari jangan sulit-sulit karena nanti ilmu berat-berat logika. pertanyaannya nih. Tapi akan sampai ke situ nanti, tapi mungkin di part-part berikutnya. Iya, iya. Di sini saya hanya ingin Siap, siap. bicara tentang pentingnya kita kenapa harus belajar logika, dan alhamdulillah Kak Acim sudah menjelaskan itu. Akan tapi ada fakta Kak Acim. Di luar sana banyak juga kelompok-kelompok masyarakat kita itu yang saya pakai tanda petik dia anti logika. Maksudnya kayak gini. Misalnya dalam konteks-konteks tertentu, dalam hal-hal tertentu itu nggak bisa kita pakai logika. Saya anak UIN dulu Kak Misalnya Anda. kelompok-kelompok agama. Kelompok-kelompok agamis. Ada salah satu kelompok saya sebut saja dari pemikir Muslim yang punya begitu banyak pengikut. Kalau saya tidak salah ingat namanya Ibnu Taimiyah. Itu kan kalau saya nggak salah dia pernah mengatakan manta-mantaqah faqad fasandak. Barang siapa yang berlogika mantik maka dia sandak, dia sindik. Gitu. Itu bagaimana tanggapan Kakak Acim? Oke. Yang pertama kalau saya melihatnya itu pertama kalau dia mengingkari logika dengan pernyataan itu, pertama pada saat yang sama dia juga sudah menggunakan proposisi logika gitu. Jadi katakanlah misalnya kan kalau dalam struktur logika yang penarikan kesimpulan yang dia sifatnya deduktif itu kan ada premis mayor, premis minor, dan ada konklusi kan. Ya. Misalnya premis mayornya barang siapa yang berlogika. Berlogika. Nah, cuman ada premis yang dia sembunyikan. Ada premis minor yang dia sembunyikan, kemudian sampai pada kesimpulan, Ya. maka dia sindik gitu kan. Kan mestinya barang siapa yang berlogika, dia berlogika, maka dia sindik. Oh, ada proposisi di tengah jadi itu ya. Ada premis minor Minornya yang tidak dia ada. sembunyikan ya. Jadi langsung situ. Jadi artinya pada saat yang sama Ibnu Taimiyah ketika menggunakan proposisi itu premis, artinya pada saat yang sama dia telah berlogika. Ya. Oh, iya iya Yang iya, kedua, betul. jadi dia secara tak sadar hendak menggugurkan logika dengan logika. Yang kedua, apa yang dia lakukan itu ketika mengatakan bahwa yang berlogika itu sindik, Ya. karena ini proposisi umum dan tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa dia juga menggunakan proposisi logika, silogisme logika, artinya pada saat yang sama dia telah menetapkan proposisi itu juga berlaku pada dirinya sendiri. Subhanallah, luar biasa. Paham. Ya, jadi sebenarnya dia sendiri juga sih Iya ya. iya. Luar biasa ini itu- Kak Anda itu jadi- Acim. Yang saya pahami beliau jelasin orang yang kalau misalnya statement tadi benar, maka statement tadi akan berdampak pertama kepada orang yang mengatakan tersebut. Ya, betul. Karena jika barang siapa berlogika itu kafir, dia sedang menggunakan premis logika. Ya, betul. Dengan sendirinya dia pun berlogika. Ya. Artinya saya juga bisa ambil kesimpulan begini, nanti Kak Acim kalau salah tolong dilurusin. Jadi artinya manusia tidak bisa lepas sebenarnya dari logika. Ya. Apa begitu Kak Acim? Manusia nggak bisa lepas ya dari Ya, logika. kalau referensi perkataan filosof-filosof Muslim ya al-insanu hayawanun natik. Oh iya. Jadi manusia itu hewan yang berpikir memang. Jadi itulah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain. Al-insanu al-hayawanu natik. Ya, tadi juga saya baru-baru baca satu buku Iya. yang
diulas oleh apa namanya Oh iya. Dimitri Mahayana ini, salah satu buku yang buku sederhana menurut saya, Islam Rasional dan Spiritual ini, sebuah catatan atas pemikiran Kang Jalal. Menurut saya ini juga walaupun kecil dan sederhana, tapi di sini di awal ini saya juga justru tersentak dengan kutipan yang dikemukakan ini dalam sebuah hadis. Jadi di sini kalau boleh saya bacakan mungkin. Ya mungkin langsung ke terjemahannya Ya, aja langsung kan. terjemah. Oke. Jadi di sini dikatakan, jika hamba-hamba mendekatkan diri kepada pencipta mereka dengan kesalehan, maka mendekatlah engkau kepadanya dengan akal. Niscaya engkau akan mendahului mereka. Sesungguhnya kami para nabi berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat akal mereka. Subhanallah. Jadi di sini perkataan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jadi ada teks pertamanya, wahai Ali gitu, jika hamba-hamba dan seterusnya tadi. Jadi makanya dari sini kita melihat bahwa sebenarnya peran akal itu sangat besar, sangat niscaya, dan bahkan kalau kita menggunakan akal itu jauh lebih cepat kita sampai pada mendekatkan diri ke Tuhan itu, ke Nabi gitu ya. Keren. Oke Kak. Artinya di sini saya sudah ambil dua kesimpulan primer Kak, bahwa pentingnya kita memang berlogika sangat penting karena dalam menentukan sikap atau tindakan kita dalam kehidupan kita sendiri, dan yang kedua ketidakmungkinan lepasnya manusia dari logika itu sendiri, karena seperti contoh tadi ada seorang tokoh kalam teologis gitu yang mengkritik logika, ternyata dia pun menggunakan premis logika. Mungkin begini. Bahkan kalau tidak salah juga misalnya kayak di Minhajul Abidin, yang kata Al-Ghazali itu di situ dia menceritakan ada kisah dua orang. Ada satu ada satu Minhajul Abidin ya? Ya, karya Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, di situ disebutkan dia menceritakan kisah dua orang, antara satu itu yang abid dan alim. Jadi ahli ibadah dan ahli ilmu pengetahuan. Ahli ilmu gitu. Nah, di situ dia mau menjelaskan betapa pentingnya itu orang yang berakal, berilmu dan sebagainya itu. Itu ada dua gitu. Jadi satu ini yang ahli ibadah, ahli ya abid ini, dia di masjid lagi sholat dan sebagainya begitu. Kemudian yang alim ini juga di masjid gitu, tapi dalam keadaan santai gitu. Mungkin lebih rincinya nanti teman-teman bisa cek merujuk sendiri. Ya. Di Minhajul Abidinnya Imam Al-Ghazali. Ya, kurang lebih begitu. Jadi karena dua orang ini di situ, datanglah ini kemudian setan. Gitu dalam tapi ngomong setan kenapa lihatnya ke saya Kak? Lanjut. Karena setan juga dimaknai sebagai dalam beberapa jangan pertegas Kak Kanda, lanjut aja. Dimaknai sebagai sifat juga. Iya. Lanjut Kak Kanda. Nah jadi dia datang situ, kemudian dia sampaikan. Jadi pertama dia datangi yang abid itu, yang ahli ibadah tadi. Dia lagi salat, setelah istirahat, kemudian dia tanya, saya melihat ini ibadahmu sudah banyak, sholatmu sudah banyak, puasamu sudah banyak. Jadi dia datang itu dengan pakaian kebesaran yang mengklaim diri sebagai Tuhan. Nah gitu. Dia datang dan karena saya lihat ini ibadahmu sudah banyak, hari ini saya istirahatkan kau bisa istirahat karena ibadahmu sudah banyak. Gitu. Menyamar jadi Tuhan ya ini setan ini ya. Tanda kutip kira-kira begitu. Ya. Nah karena dia tidak paham ini, dia kemudian gembira dan akhirnya meninggalkan ibadah-ibadahnya itu. Karena sudah dapat ini sudah bertemu Tuhan. Tapi begitu didatangi yang alim, yang ahli ilmu itu, justru pemuda itu kemudian bangkit. Ketika dia mengaku bahwa saya lihat Tuhanmu dan hari ini kau sudah. Kemudian dia bangkit dan bilang, apakah kau kira saya tidak mengenal Tuhan saya? Dan di kisah itu dia kejar itu yang setan itu gitu. Nah itu menjadi satu bukti bahwa betapa pentingnya itu pengetahuan ilmu logika itu. Sehingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kira-kira keren banget, keren. Tapi mungkin gini Kak, kita kan dibatasi waktu Kak. Jadi mungkin tentang struktur dan konten pembahasan logika nanti kita di part-part berikut ya teman-teman ya, kita akan dengan Kak Acim. Tapi ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi ini. Sekali-kali mudah-mudahan saya bisa jawab. kan istilahnya tadi dalam hampir semua dimensi kita butuh logika. Tapi kata Agnes Monica, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Nah, bagaimana menurut Kak Acim ketika katanya di persoalan cinta
nggak berlaku logika. Saya nggak tahu ya, ini biasa dinisbatkan juga pada Rumi, tapi nggak tahu benar atau salah. Nanti Kak Acim kan lebih paham, bisa lurusin bahwa di kota cinta, kata Rumi, akal dipasung. Artinya ada memang hal-hal tertentu yang memang nggak bisa digapai, itu logika patah di situ. Itu gimana menurut Kak Acim? Saya itu kalau itu mungkin saya bisa analogikan seperti begini. Ya, Misalnya kita sakit nih, kita sakit, kita mau ke dokter, ya, kan dokternya banyak. betul betul. Nah, misalnya katakanlah kita sakit perut atau sakit dada, dokter penyakit dalam kan banyak. Ya. Nah, tugas kita menyeleksi dokter yang mana yang kira-kira yang punya kapasitas, yang punya kemampuan, dan memang terkenal, diakui dan sebagainya, punya kapasitas, Otoritas. ya otoritas gitu dalam mengobati penyakit dalam misalnya. Ya. Nah, begitu akal telah menetapkan satu orang, nah pada wilayah itulah kemudian kita tinggal ngikut saja. Nah, disitulah wilayah cinta itu. Jadi penetapan objek yang pertama Oleh itu dengan akal. akal, nah, selanjutnya itu Stasiun ya berikutnya. stasiun berikutnya itu ya seperti tadi itu. Kita tinggal ngikut Tapi saja. tetap harus dengan logika yang mengantarkan ke stasiun itu. Ya. Kalau tanpa logika, jangankan ke stasiun itu, untuk berpikir ke sana mungkin nggak bisa juga mungkin kayak, Ya, atau akan betul. salah kaprah mungkin. Ya, jadi objeknya ini penentuan yang mana menjadi objek. Nah, di situ yang kemudian kita butuh kaidah-kaidah rasional. Iya. Tapi begitu kita sudah sampai pada di situ, nah di situ kita lebur di dalamnya. Berarti semestinya bukan di negeri cinta akal dipasung, tapi harus tertulis di pintu gerbang cinta yang belum berlogika dilarang masuk. Ya, Kurang lebih kayak kira-kira gitu begitu. Kakak ya. Itu lebih menarik Iya, itu, iya. ya. Oke, saya terima kasih banyak kajian singkatnya yang begitu luar biasa Kakanda. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang menonton channel kita di Al Hikmah Institute Channel. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Kakak Acim. Terima kasih Kak dari kami. Ya, sama-sama. Host, semoga ke depan kita dapat berjumpa di majelis-majelis yang lebih menggigit, dan topik-topik berikutnya Kakanda tentang part-part kajian konten logika berikutnya kami minta kesediaan Kakak Acim. Semoga ke depan kita bisa lanjut kajian Siap. kita. Mungkin itu saja dari kami. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.